Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Jangan takut untuk didustai, karena sebuah kebenaran akan terpancar di dalam wajah yang terlihat oleh mata. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa memperbarui hidup kami. Semoga karena daya pepulih misteri Paskah, kami diikutkan untuk bangkit dan hidup bersama Kristus dengan menanggalkan cara hidup kami yang lama. Ajarilah kami dan kuatkanlah kami untuk senantiasa memperbaharui hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam persiaran hidup kita, seringkali kita bertemu dengan mereka yang mau bersaksi dusta hanya untuk melegalkan dan mempertahankan kekuasaannya. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk berbohong karena bertujuan untuk memusnahkan mereka atau siapa saja yang merusak zona nyamannya. Hari ini di dalam kebenaran, Stefanus menjadi ancaman bagi orang-orang pilihan yang tidak mau mengenal ajaran Kristus. Di sini mereka mengalami ketakutan karena Stefanus yang penuh hikmat di dalam berbicara dan mewartakan keselamatan. Bahkan orang-orang yang membencinya membawa saksi dusta untuk melenyapkan dan bahkan menghilangkan nyawa Stefanus. Tetapi ada hal yang menarik yang patut kita refleksikan. Orang yang jujur, orang yang tidak munafik, orang yang berkata apa adanya, sangat nampak jelas sebagaimana dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pada hari ini. Wajahnya bersinar. Orang yang hidup di dalam kebenaran dan kesucian terpancar pada wajahnya yang begitu bersinar, cerah, dan membuat orang nyaman ketika memandangnya. Mungkin ini menjadi pertanyaan refleksi. Kita bisa berbohong di dalam berkata-kata, tetapi kita tidak bisa berbohong dalam raut wajah kita dan juga bagaimana cara pandang mata kita yang bisa dilihat oleh mata yang lain. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, kita diajak untuk berani jujur, berani bersaksi akan kebenaran Kristus. Jangan takut untuk difitnah, jangan takut untuk dihadirkan saksi dusta. Hendaklah kita menjadi bangga karena kita bekerja di dalam kejujuran dan kita hidup di dalam kesucian. Injil Yohanes pada hari ini, Yesus menegur kita semua yang memiliki motivasi yang kurang baik. Kita menjadi Katolik karena kita ingin menikah, karena kita ingin kaya, karena kita ingin mendapatkan fasilitas, karena kita ingin bebas. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, Yesus mengajak kita semua menjadi murid-Nya bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya fana. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, mari kita bekerja, mari kita melayani, mari kita mewartakan keselamatan yang untuk kehidupan kekal, bukan yang sementara. Cinta tidak bisa dibeli oleh barang atau materi atau bahkan uang. Tetapi benar, cinta tidak bisa hidup tanpa semuanya itu. Tetapi jangan pernah membalik. Jangan pernah mengganti maknanya. Yesus mengingatkan, kita mestinya memilih pasangan kita memilih cara hidup kita bukan karena sifat yang fana,
tetapi karena cinta kita yang tulus kepada Allah yang dapat kita hadirkan secara nyata untuk pasangan yang kita pilih, untuk anak-anak kita, untuk komunitas yang kita pilih, untuk kita tinggal dan melayani. Mari kita belajar untuk selalu menjadikan dan menghadirkan berkat di mana kita tinggal. Caranya bagaimana? Mengasihi iman kita. Mengasihi iman kita berarti kita terlibat di dalam pewartaan karya kasih Allah, yaitu di dalam pemurnian motivasi kita di dalam menjadi murid Kristus. Memurnikan niat kita, bukan semata-mata karena materi, tetapi karena Allah yang lebih dahulu menyapa kita, maka kita berani untuk terlibat di dalam karya penyelamatan untuk menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan takut untuk hidup dan menjalankan kebenaran yang seturut kehendak Allah. Meskipun banyak orang akan bersaksi dusta tentang kita karena zona nyaman di dalam kebohongannya terganggu. Tetapi sebagai murid Kristus, bersaksilah dan jangan takut karena Tuhan menyertai. Selamat mengawali pekan ini dengan sebuah kejujuran, kesetiaan, dan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Amin.